Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga Dia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai orang Kristiani, hidupilah martabatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika Adolf Hitler menguasai Jerman dan Eropa, ia berupaya membunuh habis semua orang keturunan Israel yang ada di Eropa. Maka ia mendatangi Denmark dan meminta Raja Denmark agar menginstruksikan supaya semua orang Israel yang ada di Denmark mengenakan pita kuning dengan gambar bintang Daud di dada mereka. Raja Denmark, Kristian ke-10, seorang pengikut Kristus, sadar akan apa yang segera terjadi. Maka ketika ia mengumumkan agar semua orang Israel di Denmark mengenakan pita kuning dengan bintang Daud, sang raja sendiri mengenakan bintang itu di dadanya. Dan semua orang Denmark tahu apa yang dimaksud oleh rajanya ini. Maka sejak hari itu semua orang di Denmark, baik Israel maupun Denmark, mengenakan bintang kuning, bintang Daud di dada mereka. Ketika pasukan Hitler datang untuk menangkap, membunuh, dan mengirim mereka ke kam-kam kematian, mereka kaget. Karena semua orang Denmark, termasuk sang raja, mengenakan bintang Daud warna kuning di dada mereka. Maka mereka tidak menangkap, tidak membunuh seorang pun di Denmark. Solidaritas Raja Denmark ini yang ikut menjadi seperti orang Israel, menyelamatkan nyawa sekian banyak orang Israel yang ada di Denmark. Pesta pembaptisan Tuhan hari ini dapat diumpamakan seperti tindakan solidaritas Raja Denmark. Yesus ambil bagian dalam kemanusiaan kita, dalam keberdosaan kita. Lalu dari sana ia menebus, menyelamatkan kita semua. Masih ada pertanyaan. Mengapa Yesus harus dibaptis? Bukankah pembaptisan Yohanes Pemandi adalah persiapan menyambut Yesus?
adalah tanda pengudusan, penyucian, adalah untuk orang-orang berdosa yang mau bertobat? Jawabannya ialah Yesus mau menunjukkan solidaritasnya bersama umat manusia yang berdosa, yang ia mau selamatkan, yang ia mau tebus dan bebaskan dari dosa. Tindakan Yesus inilah yang mendorong Raja Denmark untuk menunjukkan sikap solidaritasnya menyelamatkan orang lain. Yesus masuk, Yesus antri, berdiri di tepi sungai Yordan, berdiri bersama-sama orang berdosa, mengalami kerapuhan, mengalami keberdosaan mereka. Dan dari sana dia menebus, membebaskan, dan menyelamatkan mereka lewat solidaritas dan penebusannya. Apa arti pembaptisan Yesus sendiri? Pertama, solidaritasnya dengan kita manusia yang berdosa. Ia berada untuk kita, ia berada untuk menyelamatkan kita, ia berada untuk menjadi berkat bagi kita. Kedua, baptisan Yesus adalah pernyataan dukungan resmi dari surga. Langit terbuka, Allah berkenan, inilah anakku, inilah utusanku. Ketiga, baptisan Yesus adalah pengurapan dari surga. Biasanya imam, nabi atau raja sebelum mulai bertugas diurapi dengan minyak. Tapi bagi Yesus, Roh Kudus yang turun ke atasnya adalah pengurapan surgawi, pengurapan ilahi yang turun atasnya. Dan keempat, baptisan Yesus adalah permulaan dari perutusannya berjalan keliling dan berbuat baik sampai pada wafat dan kebangkitannya. Nah, apa arti pesta pembaptisan Tuhan ini bagi kita? Pertama adalah undangan untuk sadar akan martabat kita, akan identitas kita. Oleh pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi bait Roh Kudus. Kita dikuduskan dan disucikan. Kita menjadi anggota Gereja Katolik Universal. Maka hiduplah sesuai martabatmu, anak Allah, putra-putri Gereja Katolik. Juga jangan lupa, pembaptisan adalah sakramen pertama yang akan disusul oleh 6 sakramen lainnya. Marilah kita juga menerima, merayakan sakramen-sakramen lainnya dengan segala berkat-berkatnya. Jangan cuma pembaptisan selesai, kita menjadi Katolik napas, Natal dan Paskah, atau Katolik lama, lahir dan mati. Cuma waktu lahir, cuma waktu mati kita ke gereja. Kedua, undangan untuk sadar dan mulai menunaikan misi tanggung jawab kita sebagai anak Allah dan anggota gereja. Hidupilah janji-janji baptismu bahwa engkau akan melawan iblis, setan, si jahat, sambil percaya, berbakti, beriman pada Allah saja. Ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, menjadi garam, terang, menjadi berkat, persis seperti Raja Denmark tadi. Bertobat terus-menerus, menyesali hidup yang salah, berjalan dalam terang Tuhan sebagai putra-putri Allah kepada siapa Allah berkenan. Hiduplah dalam kesatuan, dalam intimitas dengan Tuhan, berpusat pada Tuhan dalam doa, patuh pada hukum dan ajarannya. Serentak kita diutus ke tengah dunia, menjadi terang, menjadi lilin. From prayer, from intimacy to charity, to mission. Ketiga, undangan untuk menyadari
dan menghayati simbol-simbol waktu kita dibaptis. Apa itu? Kita dibaptis dengan air, tanda pemurnian, pembersihan, mandi, pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus-menerus. Panggilan kita adalah menjadi kudus. Penandaan dengan tanda salib di dahi kita. Tanda kita adalah milik Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Ada Kristus di salib, bukannya jin. Ada Kristus di hidup kita, bukannya iblis. Ketiga, pengurapan dengan minyak suci. Satu tanda sederhana bahwa kita juga diurapi seperti Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Penerimaan lilin baptis yang dinyalakan pada lilin Paskah. Kita ambil bagian dalam terang Kristus di dunia ini, menjadi terang melawan si gelap dengan segala tipu muslihatnya. Terakhir, kain putih, simbol pakaian pesta, pakaian yang layak bagi orang beriman, yang perlu dijaga dan dipakainya supaya bisa masuk dan duduk ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, baguslah pada pesta pembaptisan Tuhan ini kita membaharui hal-hal ini. Mari kita praktekkan kembali, minimal tiap hari Minggu, hari Tuhan. Buatlah tanda salib dengan mengambil air kudus. Usahakanlah ada air kudus di rumah-rumah kita masing-masing untuk menandai, menyucikan dan menguduskan hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita setiap hari. Setiap hari Minggu ada kesempatan misa live streaming di rumah, ada kesempatan juga misa di gereja. Nyalakanlah sebatang lilin, tanda engkau beriman, engkau mau menjadi terang, engkau anak Allah. Setiap hari Minggu, setiap ada ibadat, kenakanlah pakaian pesta yang bersih, yang pantas, yang layak. Lalu duduk di meja perjamuan Tuhan, entah di gereja, entah di rumah, lewat misa atau ibadat live streaming. Ini semua menjadi kesempatan bagi kita mempestakan Tuhan Yesus yang dibaptis, sekaligus mempestakan pembaptisan kita. Saudara-saudari, pesta pembaptisan Tuhan tadi saya katakan bertepatan dengan berakhirnya masa Natal. Dan sesudah pembaptisan, Yesus mulai perutusannya di tengah-tengah dunia. Kita juga akan mulai masuk ritme kehidupan kita sehari-hari sesudah masa Natal ini. Kita akan masuk tahun 2021 yang memiliki tantangannya sendiri. Pertama, awal tahun 2021 minta kita membentuk komitmen baru, resolusi baru, prioritas baru. Dengan corona, dengan stay at home, dengan work from home dan lain-lain, ada kecenderungan kita jadi malas, masa bodoh, menyerah oleh pandemi ini. Ada kecenderungan jadi lebih egois, jaga diri sendiri. Kenalilah martabatmu, anak Allah, jadilah berkat bagi dunia. 2021 masih dalam bayang-bayang pandemi. Syukur pada Tuhan bahwa vaksinasi sudah ada dan akan segera dimulai. Terima kasih Tuhan. Serentak masih ada tanda-tanda serius meningkatnya wabah ini di mana-mana. Nah, apa tugas seorang Kristiani di tahun 2021 ini? Gerakan sehat bersama. Menjaga kesehatan diri sendiri dan sesama. Dalam paroki, dalam masyarakat. Agar tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Jadilah berkat bagi dunia. Para dokter, para perawat, para petugas-petugas kesehatan, para petugas-petugas publik, teruslah bekerja. Para petugas-petugas apotek, teruslah bekerja, melayani
dengan hati, dengan cinta, dengan bijak dan sukacita. Umat awam, mari kita mendukung apa saja yang baik demi kesehatan bersama. Para petugas medis Katolik, tokoh-tokoh pemerintah Katolik, dukunglah proses vaksinasi dengan baik dan benar. Lawanlah setiap kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan. Suntiklah setiap pasien dengan bisikan dan doa serta cintamu. Tuhan, ini anakmu, sehatkan, sembuhkan anakmu. Jadilah berkat mendukung upaya sehat bersama ini. Saudara-saudari, ketika Hitler mengancam kehidupan, Raja Denmark menyelamatkan kehidupan. Ketika dunia dan manusia dalam dosa, Tuhan hadir ambil bagian sebagai manusia dan menebusnya. Adalah tugas kita para terbaptis melanjutkan misi Tuhan kita Yesus Kristus menjadi anak Allah yang direstui Allah untuk menjadi berkat, jadi selamat bagi dunia seperti dibuat Raja Denmark. Hai orang-orang yang terbaptis, kenalilah martabatmu, hidupilah identitasmu. Lihat, langit terbuka, Allah berkenan kepadamu, Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Ayo kita maju. Amin. Marilah saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita membaharui iman kita. Iman yang memberikan harapan, iman yang memberikan semangat, iman yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan yang kita imani akan membantu kita menunaikan tugas-tugas, tanggung jawab dan perutusan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.